Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama aku Nafisya Rafania Sabriya dari kelas 7H SMP Negeri 12 Jakarta. Hari ini aku akan membahas tentang apa aja sih dampak sosial informatika dalam tema perdagangan zaman dahulu versus zaman sekarang. Kalian penasaran apa selanjutnya? Tonton terus ya. Contoh perdagangan zaman dahulu. Biasanya kita berbelanja atau membeli kebutuhan di warung terdekat rumah seperti makanan ringan atau cemilan, air minum kemasan, air minum isi ulang gas, dan lain-lain. Yang kedua, kita dapat berbelanja di pasar tradisional untuk membeli kebutuhan pokok seperti ayam, daging, sayuran, buah-buahan, dan lain-lain. Selain itu, di pasar tradisional dapat terjadi tawar-menawar antara si pembeli dan penjual sampai dapat menemukan harga yang telah disepakati. Karena di zaman dahulu dapat terjadi jual beli dengan adanya interaksi antara penjual dan pembeli secara langsung atau tatap muka. Itulah contoh perdagangan zaman dahulu. Oke, next. Ini adalah salah satu contoh perdagangan zaman modern atau zaman sekarang, yaitu minimarket. Di zaman modern atau sekarang, kita bisa memilih barang atau produk sendiri. Karena pada zaman dahulu di pasar memang bisa memilih sendiri, tapi ruang geraknya terbatas dan lebih sering diambilkan oleh penjualnya. Di pasar modern seperti minimarket, supermarket, hypermart tidak ada tawar-menawar karena harga sudah tertera di price card atau lebar harga yang letaknya tidak jauh dari barang atau produk tersebut. Dan pada pasar modern tidak bertemu antara penjual dan pembeli secara langsung atau tatap muka, tidak seperti pasar tradisional. Pada pasar modern, pembeli hanya bertemu karyawan yang bekerja dan dapat melakukan pembayaran di kasir dan bisa melakukan pembayaran uang tunai, debit, credit card, dan digital money. Yang kedua, di zaman modern atau sekarang kita dapat memilih belanja secara online dengan menggunakan smartphone melalui aplikasi. Dengan belanja secara online, kita dapat menentukan barang atau produk yang kita butuhkan dan inginkan secara mudah tanpa kita harus keluar rumah. Dan melakukan pembayaran dapat menggunakan uang tunai atau cash, serta digital money seperti GoPay, M-Banking, dan lain-lain. Ini pesanan aku sudah sampai, dan aku melakukan pembayaran menggunakan uang tunai. Dampak positif dan negatif perdagangan zaman dahulu. Dampak positif perdagangan zaman dahulu yaitu 1. Mendapatkan barang dengan kondisi yang bagus dan sesuai keinginan kita. 2. Kita bisa berinteraksi secara langsung dengan penjualnya. 3. Kita dapat melakukan tawar-menawar untuk mendapatkan harga yang terbaik. 4. Kita bisa mengatur keuangan kita dengan membeli barang sesuai kebutuhan kita. Dampak negatif perdagangan zaman dahulu yaitu 1. Kita membutuhkan waktu dan tenaga yang lebih untuk membeli suatu barang. 2. Barang yang dijual sangat terbatas. Kalaupun kita mau menginginkan banyak jenis barang, kita harus pindah dari toko yang satu ke toko yang lain. 3. Rawan pencurian, karena terdapat banyak pencuri yang berkeliaran di pasar tradisional. Dampak positif dan negatif perdagangan zaman sekarang. Dampak positif yaitu 1. Lebih efisien dalam membeli suatu barang, karena kita tidak membutuhkan waktu yang lama dan tenaga yang banyak untuk membeli suatu barang. 2. Kita bisa membeli barang yang lebih bervariatif dalam satu toko dan aplikasi. 3. Banyaknya promo yang ditawarkan, diskon, gratis ongkir, sampai cashback sehingga konsumen tertarik untuk membeli barang lebih banyak. Dampak negatifnya yaitu 1. Menjadi lebih konsumtif karena banyak barang yang dipromosikan. 2. Barang tidak sesuai ekspektasi. 3. Rawan penipuan. 4. Tidak bisa melihat barang secara langsung. Kesimpulannya adalah perdagangan zaman dahulu dan perdagangan zaman sekarang memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kembali lagi kepada kita sebagai pembeli memilih yang mana sesuai dengan kondisi dan situasi yang kita jalani. Sekian video aku membahas tentang dampak sosial informatika dalam tema perdagangan. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini ke teman-teman kalian semua. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.